Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semangat selalu ya. Semangat, Bu. Pagi, Bu. Semangat. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Nah, berdoa selesai. Selanjutnya, Ibu akan mengabsen kalian satu persatu ya. Yang namanya Ibu panggil, harap merespon. Yang pertama, Farah. Sepertinya Farah kendala jaringan. Selanjutnya ada Dipa. Hadir, Bu. Siti Sarni. Hadir, Ibu. Rifdah. Hadir, Ibu. Tiara Rengganis. Hadir, Ibu. Febrianti. Sepertinya Febrianti kendala jaringan juga. Selanjutnya Danita. Hadir, Ibu. Lalu Kayla. Hadir, Ibu. Dan selanjutnya ada Kalimatus Sa'diyah. Hadir, Bu. Baik. Nah, sebelumnya kan ada masih ingat nggak minggu lalu kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Tentang tumbuh-tumbuhan dan ciri-ciri pada tumbuhan, Bu. Nah, selanjutnya pada minggu ini kita akan belajar tentang ciri-ciri dan fungsi pada hewan ya. Nah, Ibu akan menjelaskan tentang tujuan dari pembelajaran ini terlebih dahulu. Yang pertama, siswa nantinya akan mengidentifikasi bagian-bagian dan fungsi hewan dengan tepat. Yang kedua, siswa nantinya membuat laporan hasil pengamatan tentang bentuk dan fungsi bagian-bagian pada hewan dalam bentuk diagram pen. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya dulu nih, kalian di sini ada yang punya hewan peliharaan nggak? Ada, Bu. Punya peliharaan apa nih, coba? Kucing, Kucing. Bu. Kucing. Selain kucing, ada apa lagi? Ada yang punya Kelinci, burung? Bu. Bu. Ikan cupang, ada yang punya ikan cupang nggak? Ada buaya, Ikan Bu. cupang aku Buaya. mati, Bu. Banyak ya ternyata yang pelihara hewan peliharaan. Nah, apakah kalian merawatnya dengan sangat baik? Nah, sebagai penyuka binatang, kalian tuh harus bisa menjaga dan merawat hewan peliharaan kalian dengan baik juga ya, agar mereka merasa senang ketika berada di dekat kalian. Nah, terus selanjutnya langsung aja ya kita ke materi pembahasannya. Baik, di sini kita akan masuk ke dalam tema 3, yaitu peduli terhadap makhluk hidup. Subtema kedua, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku, pembelajaran ketiga. Tadi sudah dijelaskan beberapa tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu untuk mengidentifikasi bagian-bagian hewan dan fungsinya dengan tepat. Selanjutnya, kalian bisa membuat laporan hasil pengamatan tentang bentuk dan fungsi bagian-bagian hewan tersebut. Nah, keberagaman makhluk hidup. Nah, tumbuhan dan hewan merupakan sumber daya alam yang harus dijaga keseimbangannya dan kelestariannya. Jika tidak, maka hewan-hewan tersebut akan menjadi langka dan punah. Di sini Ibu akan menjelaskan sedikit terkait tentang bagian-bagian hewan yang ada di sekitar rumah kita ya. Misalnya contohnya ada burung di sini. Nah, pada burung itu terdapat organ luar yang bisa kita amati, yaitu ada paruh. Nah, fungsi paruh ini untuk mengambil makanan. Selanjutnya ada sayap pada burung, udah tahu kan fungsinya untuk terbang. Terus yang ketiga itu ada ekor, di mana fungsi ekor pada burung ini untuk menjaga keseimbangan tubuh burung saat dia terbang. Selanjutnya ada cakar, di mana fungsinya untuk mencengkram makanan. Selanjutnya di sini ada kucing. Kucing ini memiliki banyak bagian organ ya, di antaranya yaitu mata. Seperti pada makhluk hidup lainnya,
mata ini digunakan sebagai alat penglihatan, tetapi spesialnya pada kucing ini yaitu di mana mata kucing ini bisa menyala pada saat gelap atau pada saat malam hari. Selanjutnya, hidung kucing berfungsi sebagai indera penciuman. Lalu ada mulut, di mana fungsinya untuk memasukkan makanan ke dalam tubuh. Selanjutnya ada bulu. Nah, bulu kucing ini berfungsi untuk menjaga tubuh agar tetap hangat. Nah, yang kelima itu ada kaki. Kaki kucing berguna untuk berjalan. Selain itu, kaki kucing juga terdapat cakar yang berguna untuk menangkap mangsa. Dan terakhir itu ada ekor. Nah, ekor kucing ini berguna untuk menjaga keseimbangan saat bergerak. Hewan yang selanjutnya itu ada ayam. Nah, beberapa organ yang dimiliki oleh ayam diantaranya yaitu mata, yaitu sebagai alat indera penglihatan. Yang kedua itu ada paruh, sama seperti burung. Fungsi paruh pada ayam ini digunakan untuk mengambil makanan. Selanjutnya ada bulu. Bulu pada ayam berfungsi untuk menutup tubuhnya agar tetap hangat. Selanjutnya ada sayap. Nah, burung dan ayam sama-sama memiliki sayap, tetapi bedanya pada sayap ayam ini tidak bisa dilakukan untuk terbang. Nah, fungsi sayap pada ayam itu sebagai alat keseimbangan saat bergerak. Yang kelima itu ada kaki. Kaki ayam digunakan untuk bergerak atau berjalan. Nah, pada kaki ayam ini juga, pada kaki ayam jantan terdapat taji yang digunakan untuk mempertahankan diri. Makanya biasanya seperti ayam jantan atau ayam jago tuh sering berantem gitu karena mereka punya taji yang buat mempertahankan diri mereka. Yang keenam itu ada cakar, di mana cakarnya berfungsi untuk mengais tanah ketika mencari makanan. Dan yang terakhir itu ada ekor ayam yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan. Selanjutnya mari kita saksikan video berikut ini. Dari ini ke fungsinya, dan nanti juga ada perbedaan laba-laba dan juga ambil salah satu contohnya adalah burung. Terdiri dari kepala, alat gerak, sayap dan kaki, dan juga badan. Nah, untuk pada bagian tubuhnya anak-anak terdapat paruh, sayap, mata, ekor, kaki, ya. Nah, untuk paruh anak-anak fungsinya untuk mengambil makan tentunya. Mengambil makanan berupa biji-bijian, daun kalau burung. Kemudian sayapnya fungsinya untuk bergerak. Artinya mengepakkan sayap berarti burung itu terbang, untuk bergerak atau terbang. Kemudian ekornya anak-anak untuk menjaga keseimbangan burung saat terbang. Ya. Saat burung terbang, ekornya itu berfungsi menjaga keseimbangan agar tidak jatuh atau terkena hembusan angin. Kemudian kalau kaki dan juga telapaknya untuk berjalan, untuk hinggap, dan beberapa jenis burung untuk mencengkram mangsanya atau melindungi diri dari musuhnya, dan juga bisa bertengger di pohon. Selain itu anak-anak bagian tubuh pada kupu-kupu. Kemarin anak-anak juga sudah belajar tentang kupu-kupu. Ada bagian kepala anak-anak, yaitu pada kepala kupu-kupu terdapat mata, mulut, dan sepasang antena sebagai alat sensor, ya, alat mendeteksi antena. Kalau kupu-kupu juga memiliki mulut yang berbentuk tabung menggulung seperti belalai yang berfungsi untuk mengambil sari bunga atau nektar saat penyerbukan anak-anak. Nah, sedangkan pada ikan anak-anak terdiri dari mata, hidung, ekor, sirip, dan mulut anak-anak. Hidung untuk mencium bau makanan yang di sekitar ikan, mata untuk melihat di dalam air anak-anak. Kemudian ekornya berfungsi untuk bergerak dan mengubah arah gerak ikannya saat berenang. Kemudian sirip untuk bergerak atau berbentuk makan. Tubuh ikan terasa licin saat kita berlendir. Oke.
Setelah menyaksikan video tentang bagian-bagian dari beberapa hewan tersebut, selanjutnya kalian melakukan diskusi terkait materi yang akan terkait hewan yang Ibu akan berikan kepada kalian. Sebentar ya. Kalian membentuk kelompok yang beranggotakan 3 orang, di mana nantinya kalian mengidentifikasi fungsi dari bagian organ hewan yang Ibu berikan ini. Oke. Nah, di sini kalian berdiskusi dan menentukan fungsi dari bagian organ pada kelinci. Nantinya Ibu kasih waktu sekitar 5 menit untuk kalian berdiskusi dan memaparkan hasil diskusi kalian terkait fungsi dari bagian tubuh kelinci tersebut. Untuk anggota kelompoknya, yaitu yang pertama ada Farah, Rifda, dan Mutiara Rengganis. Yang kedua ada Febrianti, Nabila, sama Siti Sarni. Yang ketiga Diva, Dia, satu lagi sama Kaila dan Nita dijadi satu ya. Oke. Apakah sudah selesai berdiskusinya? Sudah, Bu. Baik, dari perwakilan kelompok kalian ada yang ingin menyampaikan terkait fungsi dari anggota tubuh dari kelinci ini? Ada yang bersedia? Boleh perwakilan kelompoknya siapa aja? Jadi sapi kelompok 1. Boleh, silakan. Gue nanya tadi siapa kelompok 1. Oh, kelompok 1. Ganis, Farah, sama siapa lagi tadi? Ya pokoknya siapa aja lah, Bil, udah. Gue kelompok 2 kan tadi. Ya udah, siapa aja. Dipa, kelompok 1 Dipa. Ada yang mau ngejelasin terkait Mana bagian sih, dari yang mana? kelinci? Itu ada gue di skripnya, Ge. Yang kedua. Halaman kedua. Ini semuanya dijelasin gitu sama satu Enggak, kelompok? 1 atau 2 aja. Oh. Ayo, ada yang bersedia, anak-anak? Saya, Bu, dari kelompok 2, Bu. Ya, boleh, Nabila. Nah, yang pertama itu ada mulut. Pada kelinci itu terdapat gigi seri yang digunakan untuk memotong-motong makanan sebelum makanannya ditelan. Lalu ada lubang hidung terletak di moncong yang terdapat rambut-rambut kaku yang berfungsi untuk mendeteksi makanan waktu di dalam tanah. Udah, Bu. Oke. Ada lagi kelompok lain? Saya, Bu, kelompok Saya 1. Bu dari kelompok terakhir Bu. Siapa tadi? Nita ya? Boleh, Nita, selanjutnya. Kaki belakang kelinci lebih panjang dibandingkan kaki depannya. Kegunaan kaki belakang kelinci ini agar kelinci dapat melompat dengan jarak jauh, Bu. Oke. Ada lagi yang mau nambahin? Diva mau nambahin, Diva? Iya, kaki depan kelinci itu berfungsi untuk menggali lubang ketika membuat sarang dan membersihkan kotoran yang ada di bibir kelinci, Bu. Oke, berarti udah semua nih ya yang disebutin tadi. Berarti kalian udah cukup paham terkait beberapa fungsi bagian dari hewan kelinci. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas gambar dari laba-laba dan kumbang. Di mana nanti kalian mencari persamaan dan perbedaan dari
laba-laba dan kumbang ini. Selanjutnya, setelah kalian menuliskan persamaan dan perbedaannya, lalu dibuat menjadi diagram Venn. Seperti pada gambar yang sudah Ibu lihat ini ya. Jadi, untuk bagian tengah ini merupakan persamaan dari laba-laba dan kumbangnya. Dan yang dari luar lingkaran yang di tengah ini merupakan perbedaannya. Apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Nah, untuk ada tambahan tugas lagi di mana nanti kalian melakukan petualangan di sekitar rumah kalian, yaitu kalian mencari hewan-hewan yang ada di sekitar rumah kalian dan mencari tahu bagian-bagian dari bagian dan fungsi dari hewan tersebut bersama orang tua kalian. Lalu dibentuk menjadi tabel. Nah, untuk tugasnya lebih jelasnya nanti Ibu bagikan melalui WhatsApp group dan dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Sampai sini sudah paham? Nggak tahu deh. Kamu Oke, baik. Sampai sini dulu untuk pertemuan kita pada hari ini. Langsung kita akhiri saja pada pertemuan kita hari ini. Semoga pembelajaran pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dari Ibu cukup. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu.